Baik, rekan-rekan semua terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih berbicara tentang, tren pasar gitu ya. Kita berbicara tentang apa yang ada di luar, makanya kita menyebutnya sebagai outside in. Jadi outside in adalah gimana caranya kita melakukan pendekatan apa sih yang ada di luar, gitu. Kemudian kita lihat kira-kira peluang apa yang di luar sana bisa kita ambil gitu ya. Nah, sebelum kita bicara tentang outside in, kita sudah belajar juga tentang inside out ya. Jadi inside out adalah kita ngeliat atau kita membedah dari dalam perusahaan kita, itu kira-kira kita unggulnya di mana. Makanya bicara tentang inside out, kita mulai membedah tuh ya pakai teorinya Porter dari mengambil bahan baku sampai juga bagaimana proses produksi, bagaimana keluar ke gudang, bagaimana dipasarkan gitu ya. Sampai juga dengan beberapa kegiatan pendukungnya. Nah, jadi kalau di inside out kita bicara tentang internal bisnis gitu ya, internal business process sehingga kita tahu kompetensi kita tuh apa sih sebetulnya perusahaan perusahaan kita tuh jagonya apa sih gitu. Nah, maka dalam outside in ini kebalikannya, justru ngelihatnya dari luar dulu. Market mau apa gitu ya, market mau apa. Nah, saya ngasih beberapa istilah baru buat rekan-rekan semua. Jadi, kalau outside in itu banyak orang nyebutnya sebagai sebuah strategi yang namanya market fit. Fit kan artinya cocok ya, market tuh pasar. Jadi kita nyebutnya market fit. Maksudnya market fit adalah di mana kita mencocokkan apa yang pasar mau gitu. Nah, oke, ini jadi kita belajar sesuatu dari angle yang lainnya. Nah, berbicara tentang outside in gitu, berarti ada dua hal yang kita coba pahami gitu ya, yakni tentang industry foresight dan juga industry attractiveness ya. Industry foresight itu berarti harapan kita ke depan tentang sebuah industri, harapan plus prediksi kita tentang sebuah industri. Sedangkan industry attractiveness adalah bagaimana daya tarik dari industri itu. Industri itu menarik kalau untungnya besar. Kenapa untungnya besar? Karena ternyata kompetitor atau perusahaan yang ada di dalamnya nggak banyak. Kalau di dalam industri itu banyak perusahaan, maka perusahaan itu nggak menarik karena persaingannya terlalu ketat. Jangan lupa teman-teman, perusahaan itu adalah sesuatu badan hukum, suatu instansi gitu ya, suatu entitas yang tujuannya mendapatkan keuntungan atau saya nyebutnya profit oriented gitu ya. Itu adalah perusahaan. Sedangkan kalau perusahaan ini berkumpul, jadi kemudian berkumpul bersama-sama melakukan bidang usaha yang hampir sama dalam satu tempat, nah itulah kita sebut industri. Jadi industri itu adalah kumpulan dari perusahaan yang melakukan bisnis yang hampir sama. Itu kira-kira definisinya. Kalian bisa carilah definisi industri, nggak usah terlalu pusing dengan definisi industri, tapi kalian harus tahu bahwa industri itu kumpulan dari perusahaan yang melakukan bisnis hampir sama. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau masuk dalam bisnis baru, perusahaan-perusahaan yang baru mau expand dalam bisnis baru, biasanya mereka mikirin dulu, atau biasanya mereka melakukan research. Kira-kira kalau saya masuk ke bisnis ini ramai nggak pemainnya? Misalnya, kalau saya mau bisnis di air mineral dalam kemasan atau kita nyebutnya AMDK ya, wah di sana udah ada Aqua, udah ada Ades, udah ada Dua Tang, udah ada apa namanya, banyak banget sih gitu ya, udah ada Pure Life. Jadi kita mulai mikir, ah, duh kayak repot. Atau kalau kita mau main di bisnis teh dalam kemasan, pasti pionirnya adalah teh botol sosro gitu ya. Tapi kita lihat lagi, wah ternyata ada teh gelas, ada teh pucuk gitu ya, ada fresh tea, ada wah macam-macam. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi kalau makin penuh biasanya orang lihat bahwa oh, industri ini kurang menarik gitu ya. Jadi itu terkait dengan industri attractiveness dan tadi industri foresight adalah bagaimana sih kita memprediksi ke depannya industri ini akan seperti apa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yakni adalah industri foresight. Foresight, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, terdiri dari dua hal. Pertama adalah forecast, berarti forecast itu berarti forecasting atau memprediksi, meramalkan itu forecast gitu ya.
aduh kayaknya saya ngeramalkan nih industri yang berbau-bau dengan kesehatan seperti hand sanitizer, kemudian juga mungkin masker, kayaknya masih akan oke nih, paling nggak untuk 1-2 tahun ke depan. Berarti itu kita meramalkan. Atau kalian meramalkan bahwa, aduh kayaknya mobil mobil listrik nih ke depan akan makin bagus nih, karena orang udah mulai peduli dengan lingkungan. Jadi kalau kalian perhatiin, Xiaomi itu udah ngeluarin macam-macam ya, ada sepeda listrik, kemudian ada di luar sih ada Ninebot gitu ya, atau kalau kalian pergi ke bandara tuh banyak orang-orang bandara yang jalan menggunakan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik gitu. Itu namanya kita memprediksi gitu. Atau kalian juga ngelihat, oh orang banyak nih main sepeda gitu ya. Kayaknya karena pada takut COVID, takut olahraga di indoor, kayaknya sepeda masih akan booming nih. Itu adalah ramalan kita. Ya, kemudian unsur dari industry foresight selain tentang meramalkan adalah tentang desire dan juga hope. Ya, desire itu berarti keinginan, hasrat gitu ya, dan hope adalah harapan. Jadi manusia itu hidup katanya karena punya harapan. Jadi selain ada ramalan, mereka juga berharap dan kira-kira inginnya ke depannya seperti itu gitu. Jadi hari ini tuh kita udah mulai banyak banget pergerakan. Nah, kalau teman-teman tanya, jadi apa sih Pak konkretnya dari industri foresight? Kalian bisa ngelihat ini ada global goals ya untuk sustainable development. Jadi sustainable itu berarti keberlanjutan, development itu pembangunan. Jadi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 17 ya. Dari nggak ada kemiskinan, nggak ada yang kelaparan, good health, kesehatan makin membaik. Makanya kalau good health, kalian lihat di aplikasi Play Store, juga di kalau yang pakai iOS di Apple Store ya kelihatan ya. Hari ini banyak banget aplikasi-aplikasi yang berhubungan sama kesehatan, terutama untuk olahraga yang indoor di rumah. Kalian bisa melakukan plank, bisa melakukan push up, jalan tuh berapa kali, bahkan itu udah diinstal sekarang di jam kalian, di smartwatch kalian gitu. Bagaimana sekarang masalah good health tuh menjadi penting gitu. Quality education ini jelas banget. Hari ini kalian bisa belajar bukan cuma di kampus, tapi bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari Khan Academy, bisa belajar dari TED, macam-macam. Dan juga mulai nih kesamaan tentang gender nomor 5 ya. Terus juga air bersih, kemudian juga clean energy, tadi berhubungan sama listrik saya bilang. Kemudian juga decent work and economic growth, jadi gimana kerjanya enak dan juga pertumbuhan ekonomi gitu ya. Banyak banget nih, ada inovasi, kemudian ada sustainable community, sampai sampai masalah 13 tuh udah mulai lingkungan banget tuh, climate action, life below water ya. Kalau kalian perhatiin banyak sekali gerakan-gerakan sekarang yang anak-anak muda yang bergerak di bidang lingkungan, NGO, mereka khusus ke laut untuk mungut-mungutin sampah aja gitu. Karena dia punya tagline adalah laut bukan tempat sampah gitu. Karena banyak banget ditemuin plastik, banyak banget hewan-hewan di laut yang makan plastik dan akhirnya dia jadi sakit gitu ya. Sering banget saya nonton kayak gitu. Misalnya kayak anjing laut kemakan plastik, kemudian lumba-lumba kemakan plastik, banyak banget sih. Dan itu tadi ya tentang di laut, dan juga macam-macam nih, peace and justice, strong institution, partnership global. Ini adalah tren-tren dunia ke depan akan seperti apa. Kalian perlu tahu nggak? Perlu tahu. Kalau saat kalian bikin usaha kecil, mungkin karena penjualannya belum banyak, kalian nggak akan terlalu dipengaruhi sama ini semua. Tapi kalau usaha kalian udah gede banget, ya, kemudian eh, gedenya udah sampai di provinsi deh, itu udah akan menjadi sorotan dan kalian harus mulai merhatiin apa yang terjadi di luar. Contoh ya, kalau kita bisnisnya cuma jualan nasi uduk sama mie ayam, mungkin kita nggak perlu mikirin tentang apa yang terjadi di luar sana. Tapi kalau kalian punya bisnis tentang kelapa sawit, oh itu penting banget. Karena kelapa sawit itu sampai hari ini masih bermusuhan dengan banyak NGO di luar yang bilang bahwa kelapa sawit itu adalah sumber kenapa beberapa bulan yang lalu Kalimantan banjir. Kelapa sawit yang dibuka secara masif mengganti hutan itu juga menjadi beberapa sumber dari pemanasan global gitu. Indonesia bertahan juga karena sebetulnya bisnis kelapa sawit itu salah satu kekuatan Indonesia gitu. Kalau itu ternyata diambil atau ini, karena kan gini,
kelapa sawit itu turunannya banyak banget, termasuk menggantikan bahan bakar berbasis minyak gitu. Jadi orang sebetulnya kalau melihat sesuatu harus komprehensif banget, harus melihatnya dari benar-benar objektif, karena banyak juga negara yang mungkin hari ini mengandalkan minyak dari fosil, mengandalkan bahan bakar dari fosil gitu ya. Mereka terganggu nih kalau suatu saat kelapa sawit itu bisa menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kalian nanti banyak belajar, banyak baca buku gitu ya. Nah, itu sih kalau kalau kalian mau tahu tentang beberapa hal kepentingan satu negara dibandingkan negara lain, itu namanya geopolitik ya, pelajaran tentang geopolitik. Saya nggak tahu di manajemen masih ada nggak nih pelajaran tentang bisnis internasional. Sebetulnya salah satu yang dikajinya adalah gitu. Gimana sebetulnya kita tuh hari ini mendukung banget terjadinya globalisasi, perdagangan sebebas-bebasnya, tapi kalau diperhatiin setiap negara tetap mau memprotek kepentingan negaranya. Nggak mungkin dia mau terima semua barang orang untuk dia impor kemudian dia nggak ekspor gitu ya. Nah, nanti dalam dalam konteks yang lebih serius lagi, kalau kalian belajar tentang perdagangan, satu negara tuh nggak mau nerima impor barang orang kalau dia juga nggak dikasih kemudahan untuk ekspor barter ke negara tersebut gitu. Nah, itu juga yang terjadi ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bisa banyak-banyak baca tentang hal itu gitu, bahwa wah itu menarik banget sih. Bisa terjadi pertukaran-pertukaran perdagangan kayak gitu. Nah, ini yang harus dilihat dan kalian harus ngerti di luar sana gimana permainannya. Oke, itu sekilas tentang industry foresight. Industry foresight adalah gambaran industri di mana merupakan gabungan dari apa yang kita forecasting, apa yang kita prediksi, dengan yang kira-kira kita harapkan akan terjadi. Itulah foresight. Nah, bagaimana melakukan industry foresight ini gitu ya? Gimana sih cara kita sebagai pebisnis mensiasati atau menyikapi supaya kita bisa ambil bagian dalam melihat industry foresight? Ada dua pendekatan, teman-teman. Pertama adalah pendekatan yang kita sebut dengan create the new one atau coba menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi opsi pertama adalah kita coba meng-create sesuatu yang baru. Apa itu? Gitu ya. Baca deh bukunya Elon Musk, banyak banget. Bukan cuma kalau kalian kesulitan dengan versi Inggrisnya, kayaknya di Gramedia udah banyak yang versi Indonesianya ya. Bagaimana dia punya Tesla, bagaimana dia punya SpaceX gitu ya, yang udah mulai nerbangin macem-macem, coba mulai mengekspor ke sana, manusia bisa nggak sih tinggal di Mars, etc. gitu ya. Udah pada mikirnya ke sana gitu. Jadi kalau orang Indonesia masih mikirin bagaimana hidup dari bulan ke bulan, orang luar udah mikirin gimana caranya kita ke bulan gitu. Makanya saya suka kesel juga sih kalau nggak tahu ya, saya udah lumayan lama nggak nonton TV, tapi saya pikir nih kalau nonton TV isinya semua orang berantem ngomongin sinetron gitu ya, kita sibuk saling hujat sana hujat sini, negara lain udah mikirin gimana caranya lebih maju gitu. Makanya pesimis kita bisa maju kalau kita terus-terus begini. Kemudian ini saya punya teman di Temanggung. Temanggung tuh jadi kalau dari Jogja bisa bawa mobil ya. Nah, di Temanggung namanya Mas Singgih nih. Mas Singgih ini punya sepeda dari bambu. Sepeda dari bambu ini pernah dipakai Jokowi waktu kampanye ya. Namanya Sepedagi. Kalian bisa lihat di websitenya, ketik aja Sepedagi nanti muncul gini. Jadi sepedanya dari bambu. Orang ini dulu kayaknya lulusan teknik, dia kerja di satu perusahaan swasta di Bandung. Akhirnya dia tobat lah ya, udah saya pulang aja. Kemana? Ke Temanggung. Dia pulang kampung ke Temanggung, dia lihat banyak banget pohon bambu. Kemudian dia lihat juga banyak pemuda di sini yang nganggur gitu ya. Ya udahlah, kita bikin sepeda aja dari bambu. Jadi bambunya dikasih zat kimia di treatment, jadi bambunya bisa sekeras kayak besi tuh. Nah, sepeda ini laku banget sih, termasuk orang-orang Jepang, orang luar banyak beli sepeda ini gitu. Nah, ini namanya sepedagi. Jadi gimana dia ngelihat bahwa makin ke sini orang suka sesuatu yang otentik, makin ke sini orang suka ngelihat sesuatu yang original, yang orang nggak banyak pakai, sesuatu yang back to nature, kemudian dia lihat ini, kemudian dia bikin. Oke, itu namanya bagaimana kita meng-create sesuatu yang kira-kira baru banget gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi kita coba create the new one atau bikin yang baru, tapi sebetulnya dalam bisnis nggak mesti kita harus bikin yang baru. Kita juga bisa melakukan opsi kedua. Opsi kedua adalah follow the outsider atau bagaimana kita ngikutin apa yang udah keren yang ada di luar sana.
Jadi kalau pertama yang bikin, kalau ini gimana caranya kita ngikutin. Nah, teori paling sakti dari ngikutin adalah teori ATM. ATM adalah yang kalian selalu dengar, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang Cina, dan mungkin kita juga harus belajar juga dari Cina gitu ya. Cina tuh dia tuh dulu kalau kalian perhatiin, sesuatu yang berbau dengan barang Cina selalu identik dengan sesuatu yang secara kualitasnya jelek. Sesuatu yang berhubungan dengan Jepang selalu identik dengan sesuatu yang kuat dan canggih. Makanya kalau kita udah baca made in China, aduh pasti ini mainannya gampang rusak gitu ya. Kalau made in Jepang pasti ini kuat banget gitu. Nah, walaupun nanti dalam perkembangannya Korea tuh bisa ngambil di tengah-tengah antara Cina dan juga Jepang. Jadi Jepang itu barangnya bagus tapi bikinnya lama. Nah, Korea itu barangnya bagus bikinnya cepat. Nah, kalau Cina waktu itu bikinnya cepat tapi barangnya banyak rusaknya. Nah, makanya teknik yang dipakai Cina adalah amati, tiru, modifikasi. Negara ini terkenal karena barang palsunya, gitu ya. Negara ini terkenal karena barang palsunya. Saya kebetulan ke Cina lumayan sering ya, kayaknya lebih sih dari 5 kali ya. Mungkin hampir semua kota besarnya, Beijing, Shanghai, Fuzhou, saya pernah datengin dan saya tahu di sana banyak banget barang-barang fake gitu ya. Nah, jadi yang hebat dari negara ini adalah negara ini dia selalu niru satu barang, kemudian barang itu pasti jelek, namanya juga baru pertama kali lu tiru ya. Tapi makin lama itu barang makin bagus, makin otentik gitu. Dan itu juga yang ngejelasin kenapa kalau kalian masuk Shopee hari ini beli sepatu Nike itu banyak banget yang murah cuman 300.000, 400.000 gitu ya. Air Max bisa 300.000, 400.000, barangnya mirip banget gitu ya. Orang nyebutnya mirror, mungkin orang nyebutnya fake, itu barang-barang Cina semua. Karena mereka kebanyakan bikin sepatunya juga di sana gitu ya. Termasuk Samsung dan juga Apple itu dibuatnya di sana, makanya di belakang ada tulisan Made in China karena dia nunjuk satu perusahaan Cina sebagai tukang jahitnya ya, sebagai perusahaan untuk membuat barang-barangnya. Nama perusahaannya Foxconn. Jadi kita nggak ada salahnya untuk meniru, tiru aja dulu gitu. Kalau udah ditiru, lama-lama juga nanti kita bisa ngebentuk sesuatu. Gitu. Ini yang harus kita lakukan sih. Nah, niru juga butuh ilmu, gitu ya. Apalagi kalau mau bikin sesuatu yang baru. Jadi kan tadi ada pilihannya dua tuh, create the new one, bikin yang baru, atau kita ngikutin yang udah ada, ya. Follow the outsider atau amati, tiru, modifikasi. Kamu nggak akan pernah bisa mengamati, tiru, dan modifikasi sesuatu kalau kamu nggak punya knowledge-nya. Gimana mau niru sesuatu? Pernah lihat barang aja nggak pernah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips dari saya. Gimana caranya supaya kalian punya wawasan lebih luas dalam konteks bisnis, dalam melihat sesuatu gitu. Pertama adalah harus sering-sering yang namanya traveling, harus sering-sering namanya jalan. Nggak mesti keluar negeri, nggak mesti pakai paspor. Ya. Keluar Jawa Barat aja, keluar Jabodetabek aja. Saya kayaknya yakin di antara 60 orang di sini, jangan-jangan ada salah satu di sini yang belum pernah keluar dari Jawa Barat. Atau jangan-jangan belum pernah keluar dari Pulau Jawa. Ya, dan juga mungkin ada yang belum pernah ke Papua, belum pernah ke Kalimantan gitu ya, atau paling nggak dia pernah ke Sumatera. Saya kebetulan dulu orang tua saya pegawai negeri ya teman-teman, jadi saya pindah-pindah sekolah tuh sering banget di banyak pulau, kayaknya hampir semua pulau di Indonesia saya pernah ya, dari Irian. Saya sendiri kan lahirnya di Aceh tuh, di Aceh saya pernah ke Irian, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu ya, termasuk pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar saya udah pernah juga sih. Nah jadi traveling itu ngebuat kalian menambah wawasan kalian. Traveling itu yes pasti uang keluar, tapi pengalaman yang akan kalian dapetin tuh benar-benar seumur hidup, dan itu yang bisa merubah mindset kalian. Gitu ya. Kalian nggak pernah tahu kalau kalian nggak pernah lihat di luar sana tuh ternyata Indonesia tuh nggak cuman kota Bogor loh. Indonesia tuh nggak cuman sekitaran Bogor dan Pakuan gitu. Jadi kalian harus banget melakukan traveling. Saya bikinin analogi gini. Kalau kalian bawaannya makan, kemudian main gadget, dilanjutin sama tidur, gitu ya. Dan ini kemudian kamu repeat, jadi eat, sleep, gadget, repeat, eat, sleep, gadget, repeat, gitu ya. Apalagi lagi corona sekarang, pasti kamu akan baper.
Gitu. Karena yang kamu lihat di gadget kebanyakan sosial media, dan setiap kamu lihat sosial media, yang kamu lakukan adalah ngebandingin hidup kamu dengan hidup orang lain. Padahal hidup orang lain mostly yang ada di sosial media adalah fake. Ya, hidup yang selalu kelihatannya senang, sedangkan hidup lu mungkin lagi susah, itu akan ngebuat kamu malah makin sedih. Buat saya tidak pernah ada kemajuan, atau saya nyebutnya magic happen gitu ya, nggak pernah ada keajaiban yang terjadi di dalam comfort zone. Kalau lu ngerasa lu suka tiduran doang sama nonton Korea, lu nggak akan pernah nemuin keajaiban. Jadi there is no growth in comfort zone. Jadi kamu harus benar-benar banyakin silaturahim gitu ya. Makanya di agama tuh dipelajari tuh, orang harus silaturahim, harus sering main. Silaturahim itu ngebuka pintu rezeki, nama kerennya networking. Ya, nama Indonesianya buka jejaring, karena business is about trust. Business is about knowing each other gitu. Kalian hari ini saya yakin mungkin lebih enak memutuskan pilihan untuk lanjut tidur dibandingin dengerin dosen yang ngomong. Cuman tanpa kalian sadari, saat kalian dengerin dosen siapapun, bukan cuma saya, kalian belajar sesuatu dari orang tersebut gitu ya. Kalian belajar sesuatu dari orang tersebut. Jadi antara kamu dan mereka, kalian belajar sesuatu. Percaya deh, setiap orang itu punya pengetahuan masing-masing. Setiap orang itu sebenarnya punya informasi. Nah, informasi itu sebetulnya bisa digarap jadi bisnis. Saya ngobrol sama beberapa teman hari ini, saya sadar bahwa ternyata di Thailand sekarang lagi butuh nanas, di mana nanasnya dalam bentuk kemasan, gitu ya. Nah, saya ketemu beberapa orang 1-2 minggu ini, saya sadar bahwa ternyata dia butuh banyak banget sayuran untuk menyuplai ke 20 rumah sakit. Jadi, kalau kamu nggak kemana-mana, kamu nggak nambah kenalan, itu akan repot. Saya mau share knowledge-nya itu tuh, apa namanya, rektor kita ya, Prof. Bibin ya. Prof. Bibin tuh saya pernah sekali ngobrol sama dia di ruangan, dan ini pengalaman yang buat saya sih nggak apa-apa untuk saya ulang-ulang gitu ya. Jadi sebelum beliau jadi rektor, beliau itu ditugasin sama rektor Unpad yang lama gitu ya, untuk ketemu satu orang baru tiap harinya. Jadi untuk ketemu satu orang baru tiap harinya, untuk dapetin satu kartu nama setiap harinya. Nah, kemudian satu namanya itu dicatat. Mungkin zaman dulu handphonenya nggak terlalu bisa kayak sekarang ya. Jadi dia ngumpulin semua kartu nama. Gitu. Itu artinya kalian harus banyak banget punya teman. Ingat 1000 teman tuh nggak cukup, tapi satu musuh itu kebanyakan. Ya, jadi banyakin main. Kedua adalah ini sih yang selalu saya lakukan ya. Kalau nggak lagi malas, lagi main apa-apa, yang saya lakukan kebanyakan sih baca buku sih. Baca buku, nonton film. Kalau lagi malas ya udah nonton film aja. Karena banyak juga inspirasi dari film-film gitu ya. Tapi jangan ditonton drama percintaan semua Korea. Tonton yang lain lah ya. Jadi kalau kalian langganan Netflix, di Netflix tuh sekarang ada apa namanya, banyak film dokumenter, dan itu keren-keren banget sih. Coba nih saya buka Netflix saya kemarin baru download sesuatu, judulnya Seaspiracy. Jadi dari kata konspirasi tapi diplesetin jadi Seaspiracy. Itu tentang bagaimana eksploitasi manusia terhadap kekayaan laut. Jadi gila banget menurut saya sih, sekarang orang tuh harus literasi. Literasi itu bukan cuma baca tapi juga mendalami sesuatu ya. Medianya macam-macam. Jadi tonton deh sesuatu yang seru. Jadi nah ini ada quote bagus banget. Katanya nggak semua pembaca itu adalah pemimpin, ya. Not all readers are leaders, but all leaders are readers. Aduh, belibet nih gue. Jadi nggak semua pembaca adalah pemimpin, tapi dipastikan bahwa semua pemimpin adalah yang baca. Dan Indonesia itu termasuk negara di mana penduduknya, di mana mahasiswanya adalah orang-orang yang malas baca, gitu. Benar nggak? Benar atau benar banget? Ya, jadi kita tuh punya masalah di dalam membaca. Padahal buat orang yang hobi baca, dia bilang gini, gue cukup tinggal punya kebun dan perpustakaan, maka gue memiliki semuanya. Kebun untuk makan, perpustakaan untuk ilmunya. Ya, jadi banyakin baca, banyakin literasi gitu ya. Jadi orang sekarang nyebutnya literasi dong, literasi. Literasi sebenarnya nggak cuma baca sih, tapi coba ngambil banyak ilmu dari banyak hal lah. Nah, ini saran saya yang ketiga, kamu harus punya yang namanya gardu besar. Ya, gardu besar itu adalah rumah besar kamu. Jadi kalau lebih spesifik lagi nih, dalam hidup itu yang harus kalian cari itu dua. Satu mentor, kedua coach. Oke. Satu mentor, kedua coach atau pelatih. Pelatih sama mentor beda nggak? Beda. Mentor
Mentor adalah orang yang knowing the path and walking on the path. Artinya, orang yang udah pernah ngalamin yang kayak kamu mau impikan. Jadi gini, kamu mau mimpikan satu hal, dan orang ini udah ngejalanin jalan itu seperti yang kamu mau. Itu namanya mentor. Jadi mentor is about knowing the path, tahu jalannya, and walking on the path. Dan jalan di jalannya itu mentor. Kalau pelatih adalah, nah gini, kalau mentor tadi waktunya pasti nggak banyak, pasti dia sibuk. Tapi kalau pelatih, waktunya cenderung banyak, boleh jadi dia nggak pernah jalan di jalan yang kamu mau. Tapi dia bisa menjadi orang ketiga yang bisa ngasih tahu kamu kira-kira baik apa enggak. Makanya dalam sepak bola, pelatih itu nggak mesti jago main bola. Contohnya adalah Jose Mourinho. Mourinho jadi pelatih keren. Main bola jelek banget. Ya, Jurgen Klopp nggak jago. Allegri dulu jelek. Jadi pemain bolanya nggak jago gitu. Jadi banyak orang yang nggak jago, tapi begitu dia ngasih tahu, dia bagus. Karena sebenarnya kita butuh orang lain untuk bisa melihat blind spot dari diri kita, gitu ya. Nah, jadi datanglah ke Gardu Besar, baca bukunya Heru Tanjung, baca bukunya Sandiaga Uno, kalian akan realize bahwa orang-orang besar ini selalu punya mentor-mentor hebat untuk dia ngelihat sesuatu yang lebih luas lagi. Ya, sama sih kayak buku legendaris tahun sebelum di bawah tahun 2000-an atau awal 2000-an yang namanya Rich Dad Poor Dad. Ya kan, Rich Dad Poor Dad tuh Poor Dad-nya bapaknya dia, Rich Dad-nya bapak temennya gitu. Dia banyak terinspirasi dari bapak temennya yang ngajarin dia tentang bagaimana sih melihara aset dan lain sebagainya. Gardu besar tuh kalau kalian lihat di gambar kanan tuh ibaratnya adalah orang yang besar sehingga kita bisa naik ke pundaknya dia untuk melihat lebih jauh lagi. Itu gardu besar. Karena kalau kamu masih kecil, kamu cuma bisa melihatnya di bawah. Tapi kalau kamu naik ke atas badannya dia, kamu bisa melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa kita stuck? Karena memang pandangan kita segitu gitu. Karena mainnya kurang jauh, karena mainnya kurang tinggi. Jadi view-nya enggak. Tapi itulah perjalanan yang harus dilewatin teman-teman ya. Nih, dia bilang, if I have seen further, kalau saya bisa ngelihat lebih jauh, it is by standing on the shoulder of giant. Jadi gue bisa ngelihat sesuatu yang jauh kalau gue bisa berdiri di atas bahunya dari raksasa. Itu kata Isaac Newton. Nah, kenapa saya encourage teman-teman untuk bisa nemuin mentor, nemuin pelatih yang hebat gitu ya dalam hidup kalian. Doesn't matter siapapun itu, karena sebetulnya pelatih atau mentor kalian itu biasanya dia punya 3P di atas kalian. Satu, dia punya prestasi di atas kalian, dia punya pengaruh lebih besar daripada kalian, dan dia dipercaya lebih banyak orang dibandingkan kalian. Jadi kalau mau menilai value atau nilainya seseorang, kalian bisa lihat dari prestasi apa yang pernah dia capai, pengaruh apa yang bisa dia berikan. Semakin banyak dia bisa memberikan pengaruh, banyak kan di parpol orang nggak kaya tapi punya pengaruh yang kuat banget. Tiba-tiba jadi menteri gitu, tiba-tiba jadi menteri agama, tiba-tiba jadi apa? Nah itu karena pengaruhnya, gitu ya. Atau karena dipercaya. Nah dipercaya ini penting ya, karena bisnis tentang kepercayaan. Saat orang mau menyuntikkan dananya ke startup kamu butuh dipercaya sama orang. Gitu. Dan dipercaya itu butuh waktu. Dipercaya itu butuh konsistensi, dipercaya itu butuh persistensi. Jadi kamu melakukan itu secara rutin sehingga orang tahu. Kenapa gue percaya sama lu orang disiplin? Karena lu datang tiap hari on time, Zoom sebelum dimulai 5 menit udah masuk duluan, dan itu dilakukan all the time sehingga ngebentuk suatu brand bahwa kamu adalah orang yang dipercaya. Oke ya, itu pentingnya kita punya mentor dan itu. Saya kasih tips juga, ini tips yang selalu my favorite tip untuk diulang-ulang ke teman-teman semua, apalagi kalian masih semester 2 ya. Eksplorasi diri terus ya, main yang banyak. Kenapa main? Karena main adalah belajar yang sukarela. Ya, main adalah belajar yang sukarela. Karena kita belajar sukarela, ilmunya masuknya dalam. Cari satu kerjaan di mana capeknya bikin lu bahagia. Cari satu kerjaan, cari satu aktivitas di mana capeknya bikin lu senang. Kita nyebutnya pro bono. Pro bono adalah melakukan sesuatu tanpa dibayar. Jadi kalau kalian suka fotografi, ada event 17 Agustus, menyediakan diri untuk coba deh saya bantuin foto deh. Saya bantuin Karang Taruna, saya bantuin DKM deh begitu acara Ramadan. Saya bantuin gereja deh waktu acara Natalan. Ya, saya jadi bagian dari paduan suaranya gereja. Saya nggak tahu. Tapi pro bono adalah melakukan sesuatu yang tanpa dibayar. Kalau kamu menemukan sesuatu
yang ngebuat kamu senang tanpa itu dibayar, that's your passion gitu. Nanti selanjutnya baru lihat yang sebelah kiri tuh. Gimana kamu tinggal mengeksplorasi diri kamu lewat sesuatu yang kira-kira kamu bisa temuin. Misalnya kalau kamu suka digital marketing, belajar tentang content marketing. Kamu suka digital marketing, belajar tentang email marketing. Belajar tentang sosial media. Dari Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Clubhouse, sampai belajar SEO gitu ya. Atau kalau kamu suka public speaking, ya belajar dari bikin copywriting, baca yang banyak, berani pidato, ambil kesempatan jadi MC, berani jadi moderator, itu bagian dari melatih public speaking. Jadi nggak seluruh harus sama, tapi sesuatu yang kira-kira itu bisa memperkuat kamu gitu. Ya, jadi eksplorasi diri yang banyak supaya kalian punya wawasan tentang industri foresight yang baik. Oke, ini tentang industry attractiveness atau bagaimana daya tarik dari perusahaan. Tadi kalau kalian udah bisa ngelihat arah industri kemana, kemudian kalian bikin sesuatu yang baru, atau either kalian memfollow apa yang udah ada gitu ya. Nah, itu bisa kalian lakukan. Sorry, sebelum masuk ke sini, coba kalian perhatiin ya, hari ini banyak banget marketplace jualan tentang sayuran. Diawali dari Tanihub, anak-anak muda masarin pertanian. Kemudian sekarang istri saya mulai beli nih sayur box. Kemudian ada orang bikin lagi tukang sayur tapi digital, pakai kayak motor Tosa, namanya kedai sayur. Ya, ketik lagi ada cari sayur. Wow, jadi banyak banget sekarang. Ya, jadi hari ini tuh banyak banget orang cari platform yang mirip-mirip kayak gitu. Jadi boleh jadi ini hampir sama gitu kan. Yang kayak Ruang Guru banyak banget gitu ya. Gojek ada, Grab ada, sekarang muncul Maxim. Jadi maksud saya nggak ada salahnya mencontek selama di sana itu masih punya peluang gitu ya. Oke, ini yang bagian berikutnya. Bagaimana kita menilai industry attractiveness atau daya tarik sebuah industri ya teman-teman. Oke, market atau pasar tuh hari ini noisy banget. Jadi rame banget. Ya, hari ini market rame banget. Tadi yang saya contohin di awal, gimana sayur box ternyata udah banyak banget saingannya. Kalau ngomongin marketplace, Shopee disaingi Tokopedia, Lazada masuk, ada Bukalapak, ada JDit, ada banyak banget sih. Gitu ya. Nah, jadi udah noisy lah segala sesuatu. Tadi di awal saya nyontohin juga tentang air minum dalam kemasan, saya contohin juga tentang teh gitu ya. Dan hari ini tuh kita memang harus benar-benar jadi beda dan jadi unik untuk selalu bisa diingat sama orang sih. Nah, ini nanti kalian bisa dalemin, kalian tahu bahwa di dalam bisnis ya nanti kan saya mau coba nih setelah setelah beberapa pertemuan kalian coba deh nemuin ide startup. Nah, dalam menemukan ide startup, kalian nanti harus tahu dulu apa yang terjadi di luar sana. Jadi di bisnis yang mau kalian masukin, kalian harus tahu siapa pemimpin pasarnya, siapa penantang pasarnya, siapa pengikut pasarnya, siapa celah pasarnya. Nah, kalau kalian lihat gambar warna kuning, gambar warna kuning tuh burung warna kuning itu adalah perusahaan, sedangkan kumbang-kumbangnya adalah kita nih konsumen. Jadi pertama kali di pasar tuh pohon gitu ya, perusahaan enak tinggal makan sendirian karena ternyata nggak ada pesaing. Lama-kelamaan datang burung warna merah. Nah, dia mulai menyaingi burung yang warna kuning. Lama-kelamaan burung kuningnya makin banyak, burung merahnya makin banyak. Gitu ya. Itu namanya pengikut pasar. Dan juga ternyata setelah di pohon banyak yang makan, ternyata ada juga kumbang-kumbang yang jatuh ke bawah rumput, tuh gambar keempat. Ya, dia bisa mulai makan kumbang yang ada di bawah. Itu namanya celah pasar. Saya langsung ke analogi sederhananya gini deh teman-teman. Pemimpin pasar itu adalah perusahaan yang pertama kali masuk dalam industri itu. Ya, dan identik namanya selalu dipakai dengan nama produk itu. Misalnya, air mineral itu pertama kali yang masuk adalah Aqua. Makanya kalau kita mau beli Ades 2 tak, kita nyebutnya ada Aqua nggak? Nah, itu ciri-ciri pemimpin pasar tuh. Jadi Aqua adalah pemimpin pasar. Kayak kita teh botol, itu pemimpin pasar. Kayak Honda, ya Honda itu adalah motor, merek motor. Orang Padang nyebut motor tuh sampai hari ini adalah Honda. Mau naik Honda berarti mau naik motor. Padahal Honda itu adalah merek. Sama kayak pasta gigi orang nyebutnya dulu odol. Odol tuh juga sama, itu merek juga. Kayak makanan Astor, bingung kan? Coba apa nama benda itu selain Astor?
Kita bingung nyebutnya apa, snack. Kita selalu nyebutnya Astor walaupun udah banyak kompetitornya dan rasanya nggak terlalu enak gitu ya. Nah, jadi selalu jadi yang pertama kali masuk disebut pemimpin pasar. Kemudian ada penantangnya. Dalam motor tadi Honda, penantangnya Yamaha. Ya, Yamaha tuh selalu jadi nomor 2 setelah Honda, tapi dia mulai bisa ngambil market share Honda. Pertama dia ngehajar lewat Mio, karena Mio waktu itu masuk sebagai motornya cewek. Jadi dia ngasih tahu loh bahwa kalau cewek sama cowok naik motor tuh motornya harus beda. Nah, masuklah Mio, booming tuh. Semua booming gara-gara Mio. Kemudian dihajar sama Honda pakai Vario. Lihat gimana inovasinya Yamaha, keren lagi dia ngeluarin NMAX. Ya, NMAX tuh udah motor kayak kacang goreng ya, sejuta umat. Terus juga dihajar sama Honda pakai PCX, tapi juga kayaknya nggak terlalu ngangkat gitu ya. Ngeluarin lagi di X-Max gitu kan. Jadi pemimpin pasar adalah orang yang jadi yang pertama. Pemimpin pasar adalah orang yang ada di industri itu sehingga dia bisa set aturan mainnya. Ya, sehingga mereka bisa set. Jadi yang pertama selalu indah, itu dia kenapa di antara kalian di sini mungkin kalau punya pacar yang pertama susah dilupain karena jadi yang pertama tuh selalu bisa ngeset sesuatu gitu ya. Kedua adalah penantang pasar, maka yang harus dilakukan oleh Yamaha dan teman-temannya adalah harus jadi lebih baik atau jadi yang terbaik dibandingkan pemimpin pasar. Yang ketiga mengikut pasar. Kalau di motor, tadi saya udah nyebutin Honda, Yamaha, mungkin dia Suzuki. Kalau di mobil ada Toyota, ada Honda, ya, mungkin dia Daihatsu, gitu ya. Mungkin dia apa lagi? Mungkin dia Mazda, gitu ya. Enggak ada yang kalau Mazda sih udah kelasnya udah lebih tinggi lagi gitu ya. Mungkin dia Suzuki deh, mungkin dia Suzuki. Kemudian yang keempat tuh niche market ya. Niche market tuh adalah dia main di segmen yang khusus banget. Contohnya adalah gini, kalau Honda, Yamaha, lu boleh bertarung deh di skuter, motor apapun gitu ya. Tapi Kawasaki tetap konsisten dengan motor gedenya dan ninjanya. Nah, dia main di segmen itu. Atau Honda Yamaha mau berantem dengan NMAX dan PCX-nya, Harley Davidson tetap main di level itu. Itu namanya celah pasar. Dia main di segmen, di certain segmen di mana dia cuma fokusnya di situ gitu. Ya. Sehingga kalian ngerti ya, sama kayak air minum dalam kemasan di beberapa hotel bintang 5 di restoran yang mahal ada air minum yang namanya Evian. Evian itu lebih mahal daripada harga bensin. Jadi bisa dibayangin ya. Jadi ada beberapa industri yang mainnya memang langsung di celah pasar kayak gitu. Oke, jadi ini udah mau di ending teman-teman. Kita harus pindah dari sesuatu yang kolamnya penuh untuk pindah ke kolam yang nggak penuh. Gimana cara taunya ada kolam yang nggak penuh? Banyakin main. Tadi tips 3 tadi ya. Sehingga dalam bahasa manajemennya, nanti baca teman-teman ya. Saya nggak pernah bosan bilang bahwa tugas dosen adalah hanya menginspirasi. Kalian punya waktu nanti setelah materi saya untuk cari kata kunci namanya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean, Red Ocean. Blue Ocean adalah pasar di mana nggak banyak persaingannya. Sedangkan Red Ocean adalah pasar yang persaingannya udah penuh banget. Kenapa red? Karena dia penuh. Karena dia ibarat mancing, ikannya udah banyak dipancingin, berdarah-darah, lautnya jadi merah gitu ya. Kenapa merah juga disebutnya? Karena lu harus bertarung abis-abisan gitu ya untuk bisa menjadi yang terbaik. Gitu. Baca ya tentang Blue Ocean, Red Ocean. Oke, teman-teman, itu mungkin materi tentang outside in. Jadi kita udah belajar inside out, hari ini kita belajar tentang outside in ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh mengisi kolom chat atau komen gitu ya, atau nanti setelah ini kita bisa sama-sama diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.